Perkenalkan, nama saya Kamila Rihadatul Aisyah dengan NIM 239304919, Prodi S1 Akuntansi, alamat Kaliwang Lukulon, Harjo Binangun, Pakam Sleman, Yogyakarta, usia 20 tahun. Oke, di slide selanjutnya, seandainya saya menjadi pemimpin organisasi, saya akan memastikan seluruh anggota tim saya memahami visi organisasi dan bagaimana peran masing-masing berkontribusi mencapai tujuan tersebut, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti tidak terlaksananya program kerja dan lain-lain. Baik, di slide ketiga, organisasi yang pernah saya ikuti, yang pertama yaitu Himpunan Mahasiswa Akuntansi atau Himaksi, beralamat di Jalan Ring Road Utara, Ngeringin, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Saya menjabat sebagai koordinator divisi Litbang. Yang kedua, organisasi pelajar Pondok Pesantren Nurul Huda, beralamat di Plosorejo, Gondang, Plosorejo, Sragen, Jawa Tengah. Saya menjabat sebagai sekretaris. Yang ketiga, OSIS SMP IT Salman Al Farisi yang beralamat di Jalan Kaliurang KM 12,5, Meriunan, Sardono Harjo, Ngagli, Sleman, Yogyakarta. Saya menjabat sebagai anggota sosial politik. Ini adalah visi, misi, dan strategi saya ketika saya menjadi pemimpin suatu organisasi. Visi saya yaitu menjadi organisasi mahasiswa yang unggul dalam meningkatkan prestasi akademik dan mendorong inovasi di bidang ilmu pengetahuan. Lalu misinya yaitu menyediakan program belajar bersama dan bimbingan belajar bagi mahasiswa. Yang kedua, mengadakan seminar, workshop, dan kompetisi akademik. Yang ketiga yaitu membangun kerjasama dengan organisasi lain. Lalu strateginya yaitu yang pertama, mengadakan pelatihan soft skill untuk mahasiswa. Yang kedua, mengadakan pertukaran pelajar dengan universitas lain. Lalu selanjutnya, proses memimpin saya. Yang pertama, saya akan menetapkan tujuan bagaimana organisasi tersebut akan berjalan. Yang kedua, saya akan merencanakan strategi seperti membentuk proker-proker dan lain-lain. Yang ketiga, saya akan melaksanakan rencana tersebut atau program kerja tersebut. Lalu setelah program kerja tersebut terlaksana, saya akan melakukan evaluasi apa yang perlu diperbaiki saat terjadi kendala atau semacamnya di dalam proker tersebut. Lalu selanjutnya, proses menjelaskan kepada anggota supaya visi misi tersebut bisa tercapai. Yang pertama yaitu kita harus melakukan komunikasi yang efektif agar tidak terjadi miskomunikasi atau hilangnya komunikasi. Yang kedua, sosialisasi yang berkelanjutan seperti rapat rutin dan lain-lain. Nah, yang ketiga ini diskusi. Kalau misalkan ada kendala atau apa gitu, kita harus berdiskusi agar bisa mencapai solusi tersebut. Di slide selanjutnya yaitu bagaimana cara menghadapi masalah internal maupun eksternal. Nah, yang pertama, ketika organisasi saya mengalami masalah, yang pertama saya akan mengidentifikasi masalah tersebut, bagaimana masalah tersebut bisa terjadi. Nah, setelah mengidentifikasi, saya akan mencari solusinya agar masalah tersebut terpecahkan. Nah, contohnya yang pertama yaitu perbedaan pendapat. Saya akan membandingkan kedua atau lebih pendapat dan mengambil pendapat yang lebih baik gitu. Terus yang kedua yaitu ketika prestasi menurun. Nah, ketika prestasi menurun seperti ini, saya akan menanyakan kepada koordinator divisi masing-masing kenapa kok prestasinya bisa menurun, supaya kita bisa menaikkan kembali prestasi-prestasi tersebut, seperti itu. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan ketika saya memimpin. Mungkin saya ketika memimpin, saya akan menggunakan gaya demokratis karena saya akan berbaur dengan anggota-anggota saya dan mau menerima masukan dari anggota saya atau pendapat-pendapat gitu. Contohnya yaitu saya akan selalu menanyakan proses program kerja yang akan dilaksanakan anggota, dan jika ada kendala saya akan membantu untuk mencari solusi untuk itu. Selanjutnya yaitu cara mengambil keputusan. Yang pertama yaitu ketahui kelebihan dan kekurangan. Nah, kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu keputusan tersebut. Yang kedua yaitu
mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Apakah keputusan yang kita ambil berkemungkinan berdampak besar atau kecil. Nah, yang ketiga, pikirkan dampak yang mungkin terjadi. Nah, seperti ini kita harus memikirkan dampak yang terjadi, akankah baik untuk proker selanjutnya atau tidak. Nah, yang keempat, siapkan alternatif pilihan. Nah, kita harus menyiapkan alternatif pilihan jika semua keputusan tidak terlaksana. Istilah terakhir yaitu implementasi setelah belajar kepemimpinan. Yang pertama, menurut saya kepemimpinan itu meningkatkan komunikasi, karena kita dibimbing untuk belajar tentang public speaking, karena kalau menjadi pemimpin itu harus pintar public speaking atau bisa ngomong di depan umum. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan. Yang ketiga, yang terakhir yaitu dalam membuat keputusan kita jadi lebih paham gitu, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.